Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Rezkin, kelas 4203. Di sini saya akan melakukan perancangan simulasi antena microstrip dengan menggunakan software CT Studio 2020. Langsung saja kita new template. Di sini kita akan membuat pilihan apa yang bakal kita buat. Kita di sini loading dulu. Ternyata lama guys, loadingnya lama. Nah, kita di sini milih microwave dan RF atau optical. Kita pilih antena karena kita akan membuat antena. Kita pilih planar. Di sini kita akan membuat planar patch load sana ETC karena karakteristik dari microstrip itu kita membuat planar. Terus di sini kita buat time domain. Di sini kita buat milimeter dengan dimensinya, pengukuran dimensi milimeter dan ini gigahertz. Karena milimeter ini antena microstrip itu terlalu kecil, jadi kita buatnya yang milimeter aja. Time-nya nanosecond dan temperaturnya Kelvin. Kita tulis aja di sini karena kita akan membuat 3,5. Kita harus jadi frekuensi minimumnya itu 3,4. Terus frekuensi maksimumnya itu 3,6. Kita monitor FVL, far field. Kita next. Kita tulis ini asal saja atau kita tulis nama filenya itu microstrip praktikum microstrip aja. Terus setelah itu kita lakukan finish. Nah, ini kita menunggu saja sini. Kita tunggu dulu. Dia akan membuat antena yang baru dulu. Dia masih loading, teman-teman. Tunggu saja dulu. Kita langsung terlihat di sini. Oke. Kita langsung buat parameter-parameternya. Di sini kita parameternya sudah kita buat, sudah kita hitung dan kita masukin aja dari nama parameternya itu. Bentar ya. Agak nge-lag guys. Jadi di sini itu W-nya, variabel dari W-nya itu adalah 26. Namanya lebar page. Terus kita L-nya 20. Ini adalah panjang page. Terus T-nya 0,0335. Namanya, deskripsinya itu tebal konduktor. Udah itu, udah T variabel LG. Kita buat nilainya, nilai dari LG-nya itu adalah 29,81 dan ini adalah
panjang ground plane, dan ini WG 35,92. Ini adalah lebar ground plane. Nah, WG kita tulis H itu nilainya 1,6, dan ini dideskripsikan sebagai tebal dari substrate. Udah gitu WF-nya atau lebar feed line itu kita buat 1,4, dan ini deskripsinya lebar feed line, dan ini sekarang kita LF itu nilainya 7,12, dan itu deskripsinya panjang feed line. Oke. Nah, terus setelah ini kita lakukan modeling. Kita buat yang planar. Salah. Nah, kita escape aja. Ini namanya kita buat ground plane dulu. Plan dengan x min-nya itu, ground plane itu min WG per 2 dibagi WG per 2, karena dia akan membagi. Jadi lebar W itu bukan ya WG itu lebar ground plane. Jadi dia setengah, x min itu setengah, x max-nya itu setengah, jadi dia ngebagi. Terus y min-nya itu dia itu 0, karena y min-nya itu berada di sumbu ini, dia 0, jadi dia akan ada di sini 0. Terus y max-nya itu dia itu y max-nya itu kayak panjang dari ground plane, jadi LG. J min-nya itu dia yang ke tebalnya itu pasti kita, karena ground plane itu bahannya konduktor, maka kita buat dia itu tebal konduktornya T. Kan di sini ada tebal konduktor. Kita pilih ininya itu adalah Cooper. Nah, Cooper load. Kita preview buat dilihat dulu apakah benar. Nah, di sini sesuai dengan rumus kita, jadi ini benar. Kita langsung oke-kan saja. Nah, setelah itu kita masuk ke apa ya? Namanya substrat. Jadi kita bakal masuk ke substrat. Mana ya? Jadi kita masuk ke substrat. Terus dari substrat itu kita bisa langsung modeling, masuk ke ini yang kotak-kotak itu, kita tulis substrat. Substrat itu dari x min-nya itu, karena dia itu sama dengan lebar dan panjangnya ground plane, jadi kita samain aja, min WG per 2, ininya WG per 2. Y min-nya itu LG. Kenapa dia Y min-nya 0, Y max-nya LG? Karena dia harus sesuai dengan ground plane ukurannya. Nah, tinggal Z min-nya aja sama Z max-nya itu agak beda. Dia kan tadi kan dia itu T. Dia tuh Z min-nya itu yang di si ground plane, dia itu Z max-nya itu T. Makanya kita buat Z min-nya T buat kita itu saling nimpa gitu. Tapi enggak terlalu nimpa, saling nimpa aja, saling rapat gitu. Nah, itunya J min-nya T, kita udah lebih di atas, udah sesuai. Terus kita ditambahin T plus
H, T-nya itu dari besarnya si apa sih, besarnya apa tebalnya si konduktor yang ground plane, H-nya itu dia itu dari ini, dari apa, dari tebalnya substrat. Kita namanya itu FR4, nama bahannya FR4. Kita coba cari di sini FR4, FR4 yang lossy. Mana ya FR4 lossy? Nah, ini. Jadi kita load, kita preview, kita lihat set, 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 atau ininya terlalu kepanjangan. Kita coba lihat. Nah, dia itu besar kan, dari kotaknya itu dia itu besar, dan dia itu nggak sampai nggak sampai ke sini gitu, nggak menutupi si konduktor dari ground plane. Jadi langsung aja kita ini udah benar, kita oke. Nah, udah ini kita kan masuknya ke page sekarang ya kan. Nah, sekarang kita masuk ke page. Dari page-nya itu kita buat ke mana ya? Dari page-nya itu kita buat kotak lagi. Kita escape lagi. Kita tulis page di sini. Dan X-min-nya itu kita pilih min W/2 karena beda ya lebarnya dari page dengan lebar substrat atau ground plane. Kita pakainya yang W karena itu lebar dari page. Terus kita tulis lagi W/2. Terus Y-min-nya itu tetap 0. Bentar ya. Y-min-nya itu Y-min-nya itu bukan 0 tapi LF. LF itu lebar dari apa sih, panjang dari feed lane. Jadi kita akan di atasnya feed lane gitu ya. Terus Y max-nya itu LL plus LF. Terus Z min-nya itu TH, T plus H. Z max-nya itu T plus H plus T. Komponennya itu kita harus pakai Cooper. Terus udah gitu kita preview. Nah, ini dia. Hebat kan? Kita langsung oke saja. Nah, udah gini kita masuk ke feed line. Jadi kita buat feed line di page-nya. Kita buat lagi, kita escape lagi. Jadi kita sekarang buat feed line. Nah, jadi dari feed line-nya itu kita buat feed line, terus itunya itu apa sih, dari lebar feed line-nya itu min WF per 2 dibagi WF per 2. Dari Y min-nya itu dia itu masuknya ke 0 dan panjangnya itu LF. Z min-nya itu T plus H, T plus H plus T. Jadi dari materialnya Miss Cooper kita preview, kita oke kan saja. Nah, jadi ini kan belum nyatu ya, kita harus nyatukan ini dengan ini. Supaya nyatu kita harus klik page, bolehan, salah, klik page, bolehan, add feed line, enter. Nah, jadi dia bakal nyambung. Udah gini kan kita tinggal masuk ke tambahin portnya. Untuk nambahin portnya itu, bentar ya,
Untuk nambahin portnya itu kita pilih pick point, pick face center, kita klik si ini. Nah, terus kita pick face, kita klik ini. Nah, udah gitu, nah kita buat port. Di sini kita harus buat port. Kita buat portnya itu WebGet port. Nah, kita di sini itu harus ngebuatnya itu di sini 3 dikali WF. Sekarang ininya kita 3 kali WF. 3 kali WF. Terus ininya kita T plus H ya. S T plus H. Terus itunya juga kita 4 kali H. 4 kali H. 4 kali H. Preview. Kita coba preview. Nah. Jadi dia itu udah sesuai. Tinggal kita setelah ini semua 3 kali. Udah gitu kita review, udah gitu kita oke. Nah, jadi ini adalah WebGet portnya. Terus setelah ini kita langsung simulation aja. Simulationnya di setup solver. Kita normalize-nya checklist, kita start. Oke, menunggu lama. Biasa. Lumayan lama karena laptopnya lumayan kentang juga, jadi kita menunggunya lama. Jadi setelah ini ntar kita bisa melihat VSWR-nya, return loss-nya seperti itu. Kita tinggal tunggu aja secepat apa dia. Oke, jadi dia masih rendering, kita tunggu aja kapan dia selesainya. Oke, dia udah selesai ngerender. Kita lihat ID result-nya. Dari S parameternya kita lihat move the marker minimum dia ada di 3,4321. Kita harus dioptim supaya geser sinyalnya, frekuensinya bisa geser gitu. 3,4 is OP. Nah, kita buat nilainya 3,4312 dibagi frekuensi kerjanya kita itu 3,5. 3,4312 3,5 kita buat deskripsinya adalah optim. Nah, udah itu kita masukin ke W, kita kali dengan W, kita kali dengan OB, CS, okein aja, kita kali dengan OP lagi,
LG-nya juga kita kali juga, kali OP juga, WG-nya juga kita kali OP juga, ininya juga kita kali OP juga, lebar dari feedline. Panjang feedline-nya kita kali juga. Nah, udah kan, jadi ada dikali-kali panjang-panjangnya WG LG. Nah, udah, kita masuk ke komponen lagi, kita F7 supaya update. F7, kita F7 udah update, kita tinggal start lagi, kita tunggu lagi, lumayan lama juga. Jadi renderingnya udah selesai, kita tinggal melihat dari hasilnya, dari telah dioptim oleh kita tadi, oleh saya sendiri. Kita akan lihat hasilnya dari S parameternya pertama. Dari S parameternya tuh, dia kita geser 3,5, dia S parameter yang telah dioptimnya itu yang warna hijau, dia nilai return loss-nya itu min 24. Wow, jauh sekali ya perbedaannya setelah dioptim, semakin bagus. Kita lihat VSWR-nya. Kita lihat VSWR-nya 3,5, dia itu 1,12. Wow, ini sudah memenuhi standarisasinya. Kita lihat far field-nya. Far field dari 3,5. Bentar ya. Far field-nya. Ini dia far field-nya. Dari pola radiasinya dia seperti ini. Semakin merah dia nilainya semakin besar dBi-nya, gain-nya. Dengan directivity 6,09 dan total efektivitasnya itu min 34, outputnya directivity. Dan ini untuk melihat aksarasionya. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.